Shalom Sobat Muda yang dikasih Tuhan, kembali lagi berjumpa dengan saya Albert Markus Puntodewo yang saat ini melayani di GKI Cikarang dalam acara Youth for Christ. Teman-teman, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan terkait dengan tema Ora et Labora yang diambil dari Kolose 4 ayat 2-6. Tapi sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala anugerah-Mu yang telah Engkau berikan pada kami di hari ini. Sehingga kami dapat merasakan nafas kehidupan baru yang Tuhan berikan kepada kami. Menjadi kesempatan bagi kami untuk terus berkarya di tengah-tengah kehidupan keseharian kami. Dan Tuhan, biarlah dalam setiap karya kami, dalam setiap relasi yang kami jalin dalam kehidupan kami, Tuhan terus berkarya di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang terus menuntun kami, memimpin kami selaku anak-anak muda juga murid-murid Kristus. Kami sebentar lagi akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, dasar perenungan dari renungan kita pada hari ini diambil dari Kolose 4 ayat 2 yang berbunyi demikian. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Nah, rekan-rekan muda, Ora et Labora barangkali menjadi semboyan yang tidak lagi asing bagi kita. Kita tentu sudah pernah mendengarnya atau bahkan berkali-kali kita mendengar semboyan Ora et Labora. Nah, rekan-rekan muda, semboyan ini berarti berdoa dan bekerja. Nah, melalui semboyan ini kita diingatkan selalu bahwa kita sebagai pengikut Kristus bukan hanya punya kewajiban untuk berdoa, tetapi juga kita perlu untuk bekerja. Semboyan Ora et Labora ini menjadi semboyan yang umum dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen. Tapi sadarkah kita bahwa semboyan ini kalau kita lakukan terus-menerus menjadi satu habit yang baik dalam kehidupan kita. Bahkan Max Weber mengatakan bahwa di Eropa semboyan ini membuat orang-orang Kristen bahkan mempunyai etos kerja yang lebih baik di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kalau kita lihat dalam gereja Katolik, semboyan ini juga menjadi semboyan yang dihidupi para biarawan. Teman-teman, jemaat di Kolose juga diajar untuk menghidupi semboyan ini. Sesungguhnya semboyan ini berpusat pada dua hal, teman-teman. Yang pertama adalah berdoa, yang kedua adalah soal bekerja. Berdoa adalah soal bagaimana kita memusatkan perhatian kita, membangun komunikasi kita kepada Allah yang menjadi sumber kehidupan kita. Tapi berdoa saja tidaklah cukup. Allah juga mengundang kita untuk menjadi rekan sekerjanya. Oleh karena itu kita juga perlu mengupayakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita, kita tidak hanya meminta kepada Tuhan, tapi juga kita mengupayakan sesuatu kepada Tuhan. Nah, Kolose 4 ayat 2-6 mengajak umat untuk berdoa sekaligus juga mengupayakan sesuatu. Bekerja untuk menghadapi pergumulan umat kala itu. Nah, teman-teman muda yang dikasihi Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus, kita pun dipanggil dalam panggilan yang sama. Yaitu untuk berdoa juga untuk bekerja. Bahkan kita dipanggil untuk menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pergumulan kita tidak cukup kita hanya berdoa, tapi kita juga perlu untuk melakukan sesuatu. Kita perlu punya etos kerja yang baik. Tapi juga di sisi lain kita nggak bisa hanya sekedar bekerja dan mengupayakan sesuatu tanpa kita mengkomunikasikannya dengan Tuhan. Oleh karena itu kehidupan kerja dan berdoa perlu menjadi kehidupan yang seimbang di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dan menyertai kita di dalam segala karya kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, melalui perenungan hari ini kami belajar bagaimana kami perlu menyeimbangkan antara karya kami, kerja kami, apa yang kami lakukan juga dengan komunikasi yang kami jalin dengan Engkau. Tidak cukup dalam pergumulan-pergumulan kami ketika kami hanya bekerja,
tanpa melakukan sesuatu. Begitupun juga tidak cukup ketika kami hanya bekerja dan mengupayakan sesuatu, tapi kami tidak berdoa, berkomunikasi dengan Engkau. Dan oleh karena itu Tuhan, biarlah pada hari ini kami mulai belajar agar kami dapat menyeimbangkan kehidupan kami. Agar kami dapat memiliki relasi yang intim dengan Engkau ya Tuhan. Juga punya etos kerja yang baik di tengah-tengah masyarakat. Biarlah karya kami di tengah-tengah masyarakat terus Engkau sertai, sehingga menjadi kehidupan yang berguna bagi masyarakat sekitar. Juga sehingga menjadi kehidupan yang memuliakan Engkau ya Tuhan. Bimbinglah kami senantiasa ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.